Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini aku akan membahas mengenai berita yang besar banget di NFT space. Datang dari sebuah project yang siapa lagi kalau bukan Bored Ape Yacht Club. Dan berita ini datangnya nggak cuma satu kali, tapi bertubi-tubi dan beritanya gede semua. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Itu menjadi batas kita, sangkuters. Di tanggal 12 Maret, Yuga Labs, kreator dari BAYC dan juga MIYC, itu memberikan pengumuman bahwa mereka telah mengakuisisi CryptoPunk dan juga Meebits. Ini gede banget beritanya. Aku pikir waktu pertama kali ngebaca berita ini kayak wow, it's huge. Ini gede banget. Dan aku pikir ini adalah ya udah ini aja selesai sampai sini. Ternyata enggak. Kita coba bahas ini dulu bahwa ini Yuga Labs mengatakan di Twitternya tanggal 12 Maret mereka telah mengakuisisi, dan yang menarik adalah dia juga nyantumin di situ, and the first thing we are doing is giving full commercial rights to the NFT holders. Ini juga sempat jadi permasalahan karena CryptoPunk melarang penggunaan NFT mereka itu secara komersial. Jadi misalkan teman-teman menggunakan CryptoPunk sebagai brand identity-nya teman-teman, nah itu nggak boleh dilakuin sama CryptoPunk. Sedangkan berbeda sama BAYC itu membolehkan holdersnya untuk menjadikan NFT-nya mereka itu sebagai brand identity, baik secara produk, company, personal brand, itu dibolehin sama BAYC. Beda sama CryptoPunk yang melarang. Dan menariknya, ini Yuga Labs itu hal yang mereka lakuin pertama kali itu ngasih commercial rights ini kepada para holders. Dan yang menurutku juga menarik, pengumuman bahwa holders itu boleh menggunakan NFT-nya, commercial rights-nya, itu di dalam satu tweet yang sama, di mana dia ngumumin kalau CryptoPunk dan Meebits udah mereka akuisisi. Ini strateginya bagus banget nih. Jadi dia ngasih tahu dan dia ngebold, dia ngasih highlight sesuatu yang emang selama ini jadi perbincangan gitu. Menurutku ini strateginya brilian banget. Mereka nge-tweet dalam satu tweet yang sama bahwa mereka ngebolehin holders untuk make commercial rights-nya. Yang tadi aku bilang, aku pikir berita ini adalah ya udah, kalau di 2021 Yuga Labs itu sempat ngebercandain bahwa mereka akan ngebalap CryptoPunk, dan kejadian ternyata tersalip CryptoPunks sama Yuga Labs. Di 2022 mereka ngakuisisi. Kan gila, ini dua project NFT terbesar di NFT space saat ini. Yang satu diakuisisi sama yang lain, ini gila banget. Aku sampai penasaran ini berapa biaya akuisisinya yang dilakuin sama Yuga Labs. Berapa biaya yang dikeluarin gitu. Sedangkan CryptoPunk sendiri aja lifetime valuasinya, revenue-nya itu 2 billion teman-teman, 2 billion dollar, 28 triliun. Berapa biaya untuk akuisisi CryptoPunks? Kita lanjut, itu belum selesai. Masih ada lagi. Selanjutnya di tanggal 17 Maret, 5 hari setelah akuisisi yang dilakukan, mereka mengintroduce ApeCoin, a token for culture gaming and a commerce used to empower a decentralized community building at the forefront of Web3. Mereka ngeluncurin koin 5 hari setelah pengumuman mereka ngakuisisi CryptoPunk dan juga Meebits. Dan ApeCoin ini valuasinya setelah diluncurin itu langsung posisi sempat nyentuh 30 besar di coin market cap.
Ini gila banget ini. AppCoin. Dan gak cuma selesai sampai si AppCoin itu. Kemudian dia tanggal 19 Maret mereka ngeluarin pengumuman see you on the other side in April, powered by AppCoin. Jadi tadi ngeluarin koin, kemudian mereka juga ngasih pengumuman kalau mereka bakal ngeluarin metaverse. Kemudian mereka ngeluarin teaser atau videonya. Kita coba. Project-project ya. Pada saat pengumuman ini project-project yang muncul semua di sini nih langsung naik harganya teman-teman. Harganya langsung ke pump. Alik banget memang. Kan ngeluarin metaverse mereka sendiri. Jadi awalnya ngeluarin koin, kemudian mereka bakal ngeluarin metaverse yaitu bentuknya land. Terus juga mereka bakal ngeluarin satu collection lagi yaitu apa ya namanya ya? Tadi yang ngebawa si board app-nya itu terbang. Itu juga bakal jadi collection. Jadi kita akan bahas selanjutnya ini informasi mengenai apa aja yang bakal dilakuin sama Yuga Labs ke depannya. Kita langsung bahas aja nih. Oke, jadi di sini ada thread yang dikeluarkan oleh Leonidas. Jadi ini kayak bocor gitu lah dia bilang. Nah, apa aja yang bakal dikeluarin? Jadi dia bilang ya ini Yuga Labs, ini big ideas in the identity, ownership, utility, and interoperability to push the crypto and NFT space forward. Ini bagus banget teman-teman, bisa baca. Aku mau coba highlight di sini. What we are building is bigger than board apps. Aku mau coba cari yang ada timeline. Ini yang tadi aku bilang, ini bakal jadi. Mereka bakal ngeluarin land di mana landnya ini bisa dilihat ya, gila banget ini, 200.000 land. Jadi supply-nya itu bakal ada 200.000 supply. Kemudian 30%-nya bakal dikasih ke holders dari BAYC dan juga MAYC. Selebihnya 70.000 itu untuk public. Dimana harga satu land-nya itu satu Ethereum mereka ngejualnya. Nah, dari 100.000 itu akan ada 10.000 diantaranya itu yang bakal ngedapetin koda. Koda itu siapa? Nih koda. Jadi dari 100.000, 10.000 diantaranya itu bakal dapet koda. Nah ini dia. Ini timelinenya nih. Ini adalah timeline yang mereka keluarkan. Teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ngikutin timeline ini sih kalau menurut aku, karena ini gila banget. Di Maret ini kita di sini nih di bulan Maret ini mereka udah ngeluarin app token dan juga metaverse 1 sampai 100.000 land. Kemudian airdropping kodas nih juga dilakuin nih di bulan Mei. Kemudian akan ada app fest di bulan Juni. Di Agustus nih akan ada trial of Jimmy the Monkey. Aku masih belum tahu itu apa. Terus metaverse land yang 101.000 sampai 200.000 ini bakal keluar di bulan Agustus. Kemudian juga ada Mechadoc dan juga Ultimate Mecha App. Mechadoc versus Mecha Monkey Invasion. Terus juga ada merch drop. Ini adalah timeline BAYC selama tahun ini 2022 nih sampai Desember. Ternyata yang dilakuin sama Yuga Labs mengakuisisi CryptoPunk sama Meebits itu bukan gong yang sebenarnya, tapi itu malah gong pembuka teman-teman. Dari semua berita board app Yacht Club tadi, Yuga Labs tadi, ini menguntungkan juga untuk
NFT space. Apa keuntungannya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini mulai dari tadi ya pengumuman bahwa Yuga Labs mengakuisisi CryptoPunk. Sampai saat ini, sampai hari ini memberikan stimulus nih. Market NFT yang tadinya sepi-sepi aja nih, tiba-tiba karena ada berita bertubi-tubi yang dikeluarin sama Yuga Labs, ini jadi meningkat teman-teman. Emang dampaknya berasa banget sih sama market. Market belakangan jadi lebih hidup, jadi lebih transaksi jadi lebih banyak. Meskipun nggak banyak-banyak banget, tapi sangat membantu market. Apalagi kalau dilihat ini aja nih udah lonjakannya nih, tadinya cuma 60.000 ini bisa 100, bisa 2 kali lipat. Meskipun emang gak setinggi-tinggi ini sih, tapi ini membantu banget, ngasih nafas banget untuk market. Bored Ape ini emang edan banget sih. Yuga Labs kayak emang strateginya gitu loh. Dan pengumuman besar banget tadi CryptoPunk itu gak ditaruh di ujung, tapi ditaruhnya di pembuka, di depan. Karena emang ternyata untuk nge-trigger. Nah mungkin di episode selanjutnya aku akan bahas yang lebih detail lagi mengenai ini. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai Bored Ape atau Yuga Labs ini, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Kalau emang aku bisa jawab, akan aku jawab. Atau gimana nih pendapat teman-teman terhadap seluruh berita besar yang dikeluarin sama Yuga Labs. Lagi-lagi ya, bulan April nanti bakal ada LAN. Jadi siap-siap teman-teman. Bakal ada lonjakan lagi dari sisi transaksi, volume, karena akan ada LAN. Dan akan ada 100.000 LAN. Satu LAN-nya harganya 1 Ethereum. Berarti seenggak-enggaknya akan ada sirkulasi sebesar 100.000 Ethereum ke LAN-nya BAYC. Gimana menurut teman-teman semua? Aku cukupkan video pembahasan mengenai Bored Ape ini sampai sini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau teman-teman mau gabung ke Discord NFT Indonesia bareng sama teman-teman lainnya, dan juga di dalam situ ada banyak kreator NFT Indonesia, teman-teman bisa klik link Discord yang ada di description di bawah. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, boleh kasih like atau share ke teman-teman lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan informasi-informasi dari dunia NFT selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya.